Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Habibullah, salah satu mahasiswa Universitas Pamulang, Kampus Serang. Ingin menerangkan ukuran pada gambar kerja. Gambar kerja yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Ukuran. Jadi, ukuran pada gambar teknik adalah untuk mengetahui macam-macam ukuran karena memiliki banyak ukuran, agar untuk mempermudah orang mengetahui apa yang kita gambar, apa yang kita ukur. Aturan dasar memberi ukuran, garis ukur dan garis bantu. Di sini ada dua penjelasan, garis ukur dan garis bantu. Kita perhatikan ya, gambar yang di samping adalah contoh garis ukur dan garis bantu. Garis ukur dan garis bantu digunakan garis ukur dan garis bantu dengan garis tipis. Karena ada yang tipis, ada yang tebal. Nanti kita akan perjelaskan secara detail. Garis ukur digambar tegak, lurus berhadap garis bantu. Yang ketiga, garis ukur dibantu dengan mata panah. Karena garis ukur selalu memiliki tanda panah seperti ini ya. Garis bantu dibuat melebihi posisi garis ukur sekitar 2 mm karena kita memakai milimeter untuk mempermudah dalam penghitungan. Tetap perhatikan gambar yang di samping. Peletakan petunjuk pengukur suatu benda haruslah mengacu kepada posisi kertas tegak dan pemutaran kertas ke kanan. Jadi semua ada aturannya ya kawan-kawan. Pada kedua posisi ini menunjukkan ukuran harus selalu berada di atas garis ukur dan tidak terbalik. Bisa dibaca dari arah kanan ataupun bisa dibaca dari arah bawah. Nah, coba kita perhatikan gambar yang di samping. Ini adalah bisa dibaca dari arah kanan, dan yang ini adalah bisa dibaca dari arah bawah. Pada petunjuk ukuran, yang perlu kita perhatikan adalah jenis garis yang digunakan di dalam pengukuran, yaitu dengan membandingkan antara garis gambar garis tebal dengan garis ukuran garis tipis. Perhatikan perbandingan antara kedua garis tersebut. Nah, ini adalah perbandingan garis tebal dan garis tipis. Jenis gambar kita berikan 3 contoh. Yang pertama, garis gambar memiliki ukuran 0,5, garis ukur memiliki 0,25. Nah, ini kawan. Yang kedua, saya berikan contoh 0,7 dan garis ukur 0,35. Yang ketiga, saya berikan garis gambar dengan ukuran 1 mili ya kawan, dan garis ukur 0,5. Tetap kita perhatikan gambar-gambar berikut yang sudah diberikan ukuran. Ini adalah contoh gambar panah. Anak panah yang diizinkan di dalam gambar teknik mempunyai perbandingan panjang dengan lebarnya adalah 3:1 dihitamkan pada bagian anak panahnya. Nah, anak panah sendiri pun memiliki perbandingan, tidak asal-asalan gitu kawan. Karena aturan dasar memberi ukuran kan untuk memperjelas ukuran agar mempermudah saat pekerjaan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Berikut adalah syarat-syarat pengukuran di dalam gambar teknik. Yang pertama, penunjukan ukuran garis bantu dan garis ukur.
Tidak diperbolehkan bertumpang tindih ataupun berpotongan kecil. Tidak dapat dihindari. Nah, yang pertama itu tidak diperbolehkan bertumpang tindih ataupun berpotongan kecuali tidak dapat dihindari. Yang kedua, garis sumbu, garis simetri dan garis gambar. Garis sumbu, garis simetri dan garis gambar tidak diperbolehkan sebagai garis ukur. Tidak diperbolehkan sebagai garis ukur. Yang ketiga, pengukuran yang berurutan diletakkan dalam satu baris garis. Pengukuran yang berurutan diletakkan dalam satu baris garis. Itu adalah syarat-syarat pengukuran di dalam gambar teknik. Dan yang keempat, pada garis ukur yang sejajar, tiap garis ukur harus diletakkan dengan jarak yang sama, dengan ukuran paling kecil di dalam, sehingga garis bantu dan garis ukur tidak saling berpotongan. Nah, pada yang keempat, poin 4, pada garis ukur yang sejajar, tiap garis ukur harus diletakkan dengan jarak yang sama dengan ukuran paling kecil di dalam, sehingga garis bantu dan garis ukur tidak saling berpotongan. Nanti saya akan berikan contoh gambarnya. Tetap perhatikan ya. Contoh yang salah dan kurang tepat. Nah, ini adalah contoh yang salah dan kurang tepat, dan contoh yang benar dan lebih tepat. Bisa kita perhatikan contoh potongan ataupun ukuran yang salah dan yang benar. Kita perhatikan dari anak panah ataupun potongan-potongan tersebut itu melebihi dari garis ukuran. Nah, seperti petunjukan ukuran garis bantu dan garis ukur tidak diperbolehkan bertumpang tindih ataupun berpotongan kecuali tidak dapat dihindari. Kalau yang contoh yang salah dan kurang tepat kan itu saling bertumpang tindih. Nah, ini pun sama. Ukurannya itu anak panah saling bertumpang tindih. Harusnya seperti ini kawan, contoh yang benar dan lebih tepat. Dia lebih rapih, jadi lebih mudah untuk dipahami. Garis sumbu, garis simetri, dan garis gambar tidak diperbolehkan sebagai garis ukur. Nah, itu garis-garis sumbu dan garis simetri tidak diperbolehkan sebagai garis ukur. Kita masih banyak diberikan contoh-contoh yang salah dan kurang tepat, dan contoh yang benar atau lebih tepat. Kita banyak gambar di sini untuk lebih detail, untuk lebih memahami cara penempatan garis anak panah. Yang kayak gini kan seperti tumpang tindih, harusnya dirapihkan saja kawan. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi kelihatannya kurang rapi. Di sini nanti saya akan berikan contoh yang salah dan kurang tepat, atau contoh yang benar dan lebih tepat. Banyak gambar-gambar yang akan saya berikan contoh. Pengukuran yang berurutan diletakkan dalam satu baris garis. Kalau ini kan tidak sejajar nih. Yang pertama ukurannya memang sama, tapi cara penempatan anak panahnya yang kurang tepat. Seperti gambar yang sekarang nih. Ini kan seperti putus-putus gitu kawan. Harusnya kan ditarik terus seperti contoh yang di samping ini. Karena yang di samping ini kelihatan lebih rapi, dan memang itu adalah syarat garis ukur dan garis bantu. Pada garis ukur yang sejajar, tiap garis ukur harus diletakkan dengan jarak yang sama dengan ukuran paling kecil di dalam, sehingga garis bantu dan garis ukur tidak saling berpotongan.
Jadi dibikin sejajar, tidak boleh terpotong-potong ataupun berjarak, karena memang peraturan penempatan garis ukur harus sejajar. Di beberapa negara, garis bantu tidak dibuat langsung berhubungan dengan garis gambar, tapi diberi jarak. Diberi jarak, kita perhatikan. Untuk membedakan antara garis gambar atau benda dengan garis bantu, itu adalah manfaatnya. Ini adalah garis antara jarak. Tinggi mengikuti standar ISO 3098.
Cara atau trik memberi ukuran dimensi linear. Jika ruang terlalu sempit, dianjurkan membuat gambar detail sehingga ukuran dapat diberikan lebih jelas. Kita perhatikan anak panah yang sudah diberikan. Nah, angka-angka ukur. Berikut adalah contoh gambar-gambarnya. Gambar ukur dan angka posisikan seperti ini kawan. Ini adalah garis ukur dan angka. Biasanya angka itu berada di atas anak panah biasanya. Dan ini adalah angka diletakkan di pinggir yang horizontal. Apabila vertikal berada di atas, jika horizontal berada di samping. Gambar-gambar berikut adalah gambar yang mudah dipahami. Angka dan ukuran. Angka di atas perpanjang garis ukur agar kita mengetahui mana saja yang memiliki ukuran untuk mempermudah saat kita mengukur untuk bisa dipahami dengan pekerja antar pekerja lainnya. Karena menggambar sendiri adalah suatu komunikasi yang mempermudah dengan orang lain melalui gambar, melalui ukuran tanpa harus berbicara, tapi di situ kita bisa tuliskan dan memiliki standarnya masing-masing. Tetap kita perhatikan gambar ya kawan. Antar jarak panah tidak boleh tumpang tindih. Garis-garis bantu digambarkan miring dan sejajar. Kita perhatikan gambar garis bantu miring, Di sini ada garis, ada titik, ada garis. Untuk mengetahui apa itu titik, apa itu garis, karena di sini akan banyak penjelasan. Jika dua bidang miring berpotongan dan bagian yang lancip dibulatkan, seperti garis-garis bantu khusus. Ini adalah garis-garis bantu khusus, contohnya yang A dan yang B. Untuk mengetahui apa yang akan kita buat garis-garis tersebut. Pada garis gambar benda simetris, dilakukan dengan melebihkan sedikit garis ukur melebihi sumbu simetris. Lambang jari-jari. Lambang jari-jari juga memiliki huruf dan lambang. Setiap gambar memiliki huruf dan lambang. Seperti yang saya tandai ini. RO.5 dan kita bisa perhatikan lambang busur sangkar. Benda ini adalah suatu benda dan memiliki garis, titik garis untuk bisa mengetahui bahwa
Garis titik garis adalah berarti benda yang berlubang, seperti lambang bola. Nah, itu kan memiliki garis titik garis yang berarti dia memiliki rongga ataupun di dalamnya itu memiliki suatu lingkaran seperti pipa. Jika kita menggambar pipa, tentu memiliki garis titik garis yang berarti dia bukan benda padat.
Proyeksi putar untuk memperlihatkan elemen benda agar tampak lebih nyata. Jika digambar langsung pada bidang proyeksi, kadang ukurannya jadi lebih pendek dari benda sebenarnya. Karena kita sudah dibandingkan mempunyai skala gitu. Jadi ukurannya jadi lebih pendek dari benda sebenarnya. Karena ini adalah suatu menggambar di kertas ataupun di komputer, jadi kelihatannya lebih pendek dari seaslinya. Tapi tidak boleh mengubah ukuran yang tidak bisa dimengerti, karena semua memiliki standar masing-masing dan dilakukan dengan memutar elemen tersebut sampai sejajar dengan bidang proyeksi baru digambar proyeksinya. Seperti contoh yang di samping. Jika digambar langsung pada bidang proyeksi akan tampak ukurannya lebih pendek. Diputar dulu lalu digambar proyeksinya. Agar untuk mempermudah dan kita bisa memahami ukuran gambar yang memiliki standar, kita bisa perhatikan gambar yang sudah dicontohkan ini ya kawan. Lihat tanda panahnya, lihat. Tapi dengan apa yang tadi sudah dijelaskan, apabila ada gambar putus-putus seperti yang digambar, berarti itu adalah memiliki rongga di dalam seperti pipa ataupun bola. Dia adalah lambang yang menandakan bukan benda yang padat, tapi memiliki rongga. Untuk bisa memahami lebih lanjut, kita tonton sampai akhir karena masih banyak pembahasan yang akan kita perjelas, seperti proyeksi putar. Proyeksi putar untuk memperlihatkan elemen benda agar tampak lebih nyata. Jika digambar langsung pada bidang proyeksi, kadang ukurannya jadi lebih pendek dari benda sebenarnya. Dilakukan dengan memutar elemen tersebut sampai sejajar dengan bidang proyeksi baru digambar proyeksinya. Seperti gambar-gambar berikut. Itu adalah gambar flank yang memiliki lubang untuk lubang baut. Potongan yang melewati lubang diputar dulu sejajar bidang proyeksi, baru digambar proyeksinya. Jika yang gambar paling bawah adalah potongan yang melewati lubang, langsung digambar proyeksinya, sehingga bentuk skrip menjadi lebih pendek. Baiklah, terima kasih sudah menonton video yang baru saya jelaskan. Semoga bermanfaat, yang terutama untuk pribadi diri sendiri dan khususnya yang sudah memperhatikan video yang saya buat. Apabila memiliki kekurangan ataupun ketidakpuasan, itu adalah kekurangan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.